Ketika lonceng gereja berbunyi dan ketika pujian suara kidung haleluya agung berkumandang menghiasi bumi persada cendrawasih tercinta, ketika itu pula Gereja Kristen Injili di tanah Papua berdiri untuk proses pemanggilan orang-orang Papua percaya kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya. Memori Hollandia Binen, Oktober tahun 1956. Dari tengah-tengah kekerasan hati, ia menumbuhkan percaya. Dari tengah-tengah penolakan akan Injil, ia menumbuhkan ketaatan dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Tuhan saja menentukan haluan, Tuhan saja menentukan berkat, dan itulah dasar daripada pendirian sendiri Gereja Kristen Injili. Sekian adanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan secara bersama-sama pengakuan GKI di tanah Papua. Kita mulai. Gereja Kristen Injili di tanah Papua mengaku bahwa ialah persekutuan segala jemaat Kristen Injili di tanah Papua yang menurut panggilan Tuhan dibangunkan di atas alas segala rasul dan nabi-nabi, dan yang batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah kepalanya dan Tuhannya yang memelihara dan memerintah gereja dengan sabdanya dan rohnya. Gereja Kristen Injili menerima Alkitab sebagai kesaksian yang satu-satunya tentang pernyataan Allah. Sebagai firman Allah, Alkitab menunjukkan dan memimpin pengakuan ke dalam kehidupan dan pekerjaan gereja. Sebagai bagian dari gereja yang mukaddas dan am, Gereja Kristen Injili mengaku pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Isia Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman lain yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan asas-asas gereja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut Tuhan dan menyambut pelayan firman dalam memimpin atau melayani ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyi himne GKI di tanah Papua, Syukuri ya Tuhan kami, ayat 1, 2, dan 5. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Hanya rohani nomor 167 ayat 1 dan 5 di atas satu alas yang kuat dan kekal dan kata-kata seterusnya.
Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang mulia, yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sampai demikian bagian pembacaan kita bagi kita saat ini. Berbahagialah dan diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Silakan untuk mempersilakan kirim pujian yang pertama kepada Tuhan. Dipersilakan. Tuhan dengarkanlah
persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan bangsa Papua. Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan bangsa Papua adalah tema dari teks firman Tuhan yang kita baca di hari ini dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Di dalam syukur, memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang berusia ke-65 tahun. Tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kami binasa. Tanpa Tuhan hidup kami tak ada artinya. Dan karena Tuhan kami beroleh selamat. Sepenggal kidung pujian dari vokal grup yang telah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda kesaksian. Dan saya percaya kita semua mengamini nyanyian ini, bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu marilah kita mempersembahkan segala kemuliaan, hormat kita persembahkan hanya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua hari ini, kita dibawa untuk memahami apa yang dimaksud dalam teks pembacaan firman Tuhan kita saat ini, bahwa Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan juga bangsa Papua. Dalam surat Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 2 dengan ayat 21, bagian teks pembacaan firman Tuhan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yang bicara tentang mitos atau dongeng-dongeng atau legenda, tetapi juga yang kedua berbicara tentang saksi mata. Dalam teks ini disampaikan Petrus kepada kita bahwa kita harus benar-benar membedakan antara apa itu dongeng dan juga apa itu saksi mata. Dan dalam bagian ini kita harus mengambil keputusan untuk dapat berjalan di atas kebenaran berita-berita yang disampaikan oleh mitos atau dongeng atau lewat saksi mata yang benar-benar diberitakan, disebarkan secara benar. Bahwa di sini Petrus hendak menyampaikan kepada kita bahwa ada perbedaan dan dia mau untuk kita harus pilih di dalam hidup ini. Kita mau hidup berdasarkan percaya dongeng atau kita mau hidup berdasarkan kebenaran yang disaksikan oleh saksi-saksi mata pemberita-pemberita Injil yang sampai hari ini memberkati gereja Tuhan hingga di masa kini kita berusia yang ke-65 tahun. Dan oleh sebab itu Petrus dia menegaskan dalam suratnya, dia bilang pilihlah ikut kesaksian dari saksi mata. Karena isi kebenaran berita yang disampaikan atau berita yang disebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kita tidak boleh percaya mitos atau dongeng? Karena apa yang mereka sebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dongeng-dongeng bersifat isapan jempol, artinya menghipnotis kesadaran manusia sehingga manusia tidak berpikir logis. Karena itu kata isapan jempol ini sungguh sangat diartikan sebagai suatu hikmat yang di luar akal. Hari ini banyak dongeng-dongeng yang begitu menarik perhatian kita, yang bersifat isapan jempol, yang hanya sementara tetapi dia menghipnotis kehidupan kita sungguh sangat besar. Dia mengambil waktu-waktu bagian kita untuk kita menyaksikan bagaimana kesaksian-kesaksian yang diterjemahkan melalui saksi-saksi mata yang langsung menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya bagi kita. Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya hendak memenangkan kita di dalam kuasa, dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang. Tapi terkadang secara perlahan-lahan kita tergiur di dalamnya dan kita semakin ada membawa waktu hidup
saya contoh-contoh ini tidak perlu saya sebut. Bagaimana media-media sosial hari ini membawa kita dalam waktu yang penuh kepada mereka, kepada bagian-bagian ini, sehingga waktu kita untuk Tuhan kita bisa hitung di dalam tiap-tiap hari-hari kita. Tapi hari dalam teks pembacaan Alkitab kita, Petrus ingin menyaksikan kita kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mengikuti dan memilih apa yang telah disampaikan oleh berita dari saksi-saksi mata. Dan ada 3 hal yang perlu kita lihat dan menyaksikan langsung bagaimana Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaan surgawi yang meliputi manusia dan dunia ini dibuktikan dengan secara benar. Isi berita yang pertama adalah kuasa yang supranatural. Suatu kekuatan atau perbuatan kuasa di luar kemampuan manusia turun dan disaksikan secara tubuh duniawi manusia. Itu berarti ada hal-hal yang di luar akal manusia, akal pikiran manusia, dan yang hanya dilakukan oleh kuasa supranatural, kekuatan kuasa yang luar biasa yang bersumber dari Allah, tetapi yang disaksikan dan kita rasakan di dalam tubuh indrawi kita manusia, di dalam Roh Kudus, di dalam penyertaan kuasanya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu yang luar biasa yang tak dapat kita sangkali. Tiap-tiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dan itulah yang dimaksudkan dengan kuasa supranatural, suatu kekuatan dan perbuatan kuasa di luar kemampuan kita manusia. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berusia yang ke-65 tahun. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua lahir ketika ucapan dan perbuatan dari saksi mata pekabar Injil membawa berkat bagi orang dan Tanah Papua. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua lahir dalam semangat membangun keesaan berbasiskan kesadaran diri akan jati diri iman Kristen yang sesungguhnya, bukan karena sebuah paksaan, bukan juga karena sebuah peraturan. Karena untuk menjalankan misi penginjilan ini diperlukan lakon atas nilai-nilai luhur yang ada di dalam tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dengan dasar kesederhanaan, dengan dasar kerendahan Yesus Kristus sebagai teladan sang kepala gereja, GKI lahir di tengah tantangan iman yang berat, yang harus dijawab dengan iman. Penyertaan iman sang pemimpin itu dalam sebuah kerendahan dan kebersamaan. Pada masa lalu para penginjil berjalan dengan iman, dengan dasar kerendahan dan teladan Yesus Kristus sang kepala gereja. GKI lahir di atas satu alas yang kuat dan bakar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan sejarah kesetiaan sampai mati dari para pembawa Injil dalam gereja ini merupakan suatu teladan, merupakan suatu bimbingan dalam menjaga dan merawat rumah besar GKI di Tanah Papua sebagai gereja yang misioner dan gereja yang maju. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berrajani, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga hidup layak di hadapanmu, serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Dan kamu akan memberi buah dalam segala perkara yang baik, dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Biarlah hidup dan kehidupan selalu bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan akan Allah, di dalam kehidupan yang berkenan kepadanya, sehingga doa Otto dan Gessler sebagaimana tulisan Gessler kepada Gosler menjadi doa bersama yang di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua naikkan sebagai syafaatnya dalam usia 65 tahun hari ini, bahwa dia menulis, Anda tidak dapat membayangkan betapa besar rasa sukacita hati kamu pada akhir
yaitu hari Minggu sending sau dibuang di labuhan goreng Mansinang. Matahari terbit dengan indahnya, dan ya, semoga matahari yang sebenarnya itu, yaitu rahmat Tuhan, akan selalu menyinari orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala yang setia akan selalu menumbuhkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang gemuk. Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan yang ada di tanah Papua untuk merasakan satu tanda heran yang satu kepada satu tanda heran yang lain. Di dalam segala syukur merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen ke-65. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tetap setia di dalam Gereja Kristen di tanah Papua sampai Maranatha. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun GKI di tanah Papua yang ke-65. Terang matahari senantiasa menyinari bangsa Papua, dan segera menyambut terang matahari yang akan bersinar ketika ia datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Datang menjemput
Siarkan ke benua, sedunia besar, nyanyian suara gembira nomor 18 ayat 1, 2, 3. Pertama kaum bapa atau kaum pria, kedua kaum wanita, ketiga kita semua menyanyi bersama dalam keadaan berdiri. Dan mari menyanyi dengan warna suara kita masing-masing. Tenor, sopran, atau bass. Mari kita puji Tuhan, menyatakan syukur hormat kita bagi kemuliaan Allah. melindungi dan memberkati jemaat sekalian hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat melayani